Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raffi Pramudia Kusumawardana. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian transformator. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian transformator. Transformator atau biasa disebut trafo ialah sebuah alat yang memindahkan tenaga listrik antar dua buah rangkaian atau lebih melalui induksi elektromagnetik. Dalam pengertian yang lain, bahwa transformator atau trafo ini adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke dalam taraf lainnya, seperti menurunkan tegangan AC ataupun menaikkan tegangan AC. Selanjutnya, fungsi transformator. Secara umum, transformator berfungsi menaikkan dan menurunkan tegangan. Selain itu, transformator memiliki beberapa fungsi lainnya, antara lain 1. Distribusi dan transmisi listrik yang biasa digunakan perusahaan listrik negara atau PLN. Tegangan yang dihasilkan oleh pembangkit akan didistribusikan ke rumah-rumah. 2. Rangkaian kontrol. Biasanya pada peralatan elektromagnetik seperti komputer, charger, dan berbagai macam peralatan lainnya. 3. Rangkaian pengatur frekuensi. Seringkali digunakan untuk mengatur besaran frekuensi yang dihasilkan. Hanya saja, bentuk dan dimensinya jauh lebih kecil dibandingkan trafo yang seringkali digunakan pada rangkaian kontrol, apalagi transformator atau trafo transmisi listrik. Selanjutnya, jenis trafo. Trafo memiliki dua jenis, yaitu trafo step up dan step down. Berikut perbedaan trafo step up dan step down. Trafo step up berfungsi menaikkan tegangan listrik, sedangkan step down berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik. Trafo step up, tegangan output lebih tinggi dibandingkan tegangan input, sedangkan step down, tegangan output lebih rendah dibandingkan tegangan input. Step up arus kumparan primer lebih besar dari kumparan sekunder, sedangkan step down arus kumparan primer lebih kecil dibandingkan kumparan sekunder. Step up, jumlah lilitan kumparan primer lebih sedikit dibandingkan dari lilitan kumparan sekunder, sedangkan step down, jumlah lilitan kumparan primer lebih banyak dari lilitan kumparan sekunder. Step up, besaran tegangannya output 220 volt, 11.000 volt atau selebihnya. Sedangkan step down, besar tegangan outputnya 5 volt hingga 110 volt. Penggunaan step down itu sering digunakan pada alat elektromagnetik seperti TV, radio, dan yang lainnya. Sedangkan step up itu penggunaannya pada inverter, transmisi, energi listrik, dan mesin X-ray. Pada tampilan layar, ini adalah rangkaian transformator. Rangkaian transformator pada layar yang saya tampilkan, ini termasuk step down. Pengertian dan fungsi dioda penyearah. Dioda penyearah adalah dioda yang hanya dapat mengalirkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus dari arah sebaliknya, karena di dalam dioda terdapat junction di mana daerah semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N bertemu. Dioda ini berfungsi sebagai penyearah tegangan AC ke DC pada sebuah power supply atau pencatu daya. Rangkaian yang saya tampilkan lagi, ini termasuk golongan rangkaian penyearah golongan setengah. Pengertian kapasitor dan fungsi kapasitor penyearah. Fungsi kapasitor adalah komponen elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron-elektron selama waktu tertentu, atau komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik yang terdiri dari dua konduktor dan dipisahkan oleh
bahan penyekat. Tiap konduktor disebut keping. Fungsi kapasitor penyearah ada dua. Fungsi kapasitor pada penyearah gelombang penuh adalah fungsi filter. Filter berfungsi untuk mengurangi nilai faktor, sehingga arus yang dihasilkan mendekati sebuah garis lurus. Fungsi utama penyearah setengah gelombang adalah mengubah AC menjadi DC. Namun, output DC yang diperoleh tidak murni. Selanjutnya kita beralih ke Proteus. Saya akan menjelaskan perbedaan antara rangkaian dengan kapasitor dan tidak dengan kapasitor. Yang pertama, saya menggunakan amplitude sebesar 12 volt dan frekuensi 100. Gelombang yang dihasilkan seperti pada tampilan layar Anda. Gelombang yang berwarna kuning ini adalah gelombang input arus AC. Kemudian gelombang yang berwarna biru ini adalah gelombang output yang sudah menjadi arus DC. Di mana kita lihat gelombang yang berwarna kuning ini masih normal dan menghasilkan gelombang yang hampir mendekati garis lurus karena menggunakan kapasitor. Jadi, semakin besar kapasitansi dari kapasitor tersebut, maka akan semakin mendekati garis lurus. Tanpa kapasitor, bisa kita lihat gelombang output yang dihasilkan setengah dari gelombang AC atau gelombang input. Saya menyimpulkan bahwa perbedaan antara rangkaian menggunakan kapasitor dengan tanpa kapasitor bisa kita lihat terdapat pada gelombang output, yang dimana rangkaian yang menggunakan kapasitor mendekati garis lurus, sedangkan rangkaian tanpa kapasitor gelombangnya setengah dari input. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.